Baik, Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, kita akan menundukkan kepala, kita akan berdoa. Kami sungguh mensyukuri atas peluang yang Tuhan beri bagi kami, untuk kami boleh hadir mengikuti ibadah di sore hari ini. Kami orang-orang yang meresponi akan panggilan Tuhan, untuk kami kembali memuliakan dan mengagungkan Tuhan pada saat sore hari ini. Dan kiranya Tuhan, apa yang kami tunjukkan atau respon yang kami tunjukkan ini bukanlah sebagai suatu klise kami sebagai orang Kristen, tetapi benar-benar ini merupakan satu dorongan daripada Roh Kudus yang ada di dalam hati kami, yang menyadarkan kepada kami bahwa ada sisi-sisi di mana kesadaran akan keberadaan Tuhan itu nampak, dan kami tahu bahwa itu hanya bisa diisi oleh Allah yang sejati, Allah yang telah menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan juga kami sungguh menyadari betapa rapuh dan lemahnya kami di dalam kami menjalani kehidupan sehari-hari. Dan oleh sebab itu kami membutuhkan akan sabda Tuhan, firman yang hidup, firman yang berkuasa, yang akan menolong akan setiap kehidupan kami. Tuhan memberkati pemberitaan firman Tuhan pada saat sore hari ini. Tuhan juga memberkati akan setiap pribadi kami yang mendengarkan. Untuk fasilitas yang kami gunakan juga Tuhan menolong supaya tidak ada kendala di dalam menyampaikan akan firman Tuhan. Kami menyerahkan waktu berjalan ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Suara saya terdengar dengan jelas? Terima kasih. Ya, gimana kabar kita? Kondisi kita saat hari ini? Apakah semua baik-baik saja atau ada juga yang tidak baik gitu? Apakah saya bisa share screen? Oke. Iya, kalau saya memperhatikan semua wajahnya satu persatu, semua itu berada dalam satu kondisi yang baik-baik saja. Walaupun seringkali tampakan luar itu seringkali menipu. Ya, apa yang nampak dari luar itu kalau dalam psikologi itu ada yang disebut sebagai namanya mekanisme defense. Ya, seringkali kita membuat satu kamuflase yang sebenarnya kita lagi tidak baik, gitu. Tetapi kita menunjukkan satu satu kehidupan, satu keadaan yang baik. Ya, oke. Saya bisa share screen. Saya belum dijadikan co-host, jadi saya belum bisa share screen. Saya minta tolong untuk host. Ya, terima kasih untuk Dr. Ajan Tuwai yang telah mengizinkan saya boleh sharing akan firman Tuhan pada saat sore hari ini. Terima kasih untuk Pak Ketua, untuk UP yang lainnya, Tuhan memberkati. Sore hari ini saya ingin membagikan berkat kepada kita semua, yaitu berbicara tentang yang namanya spiritual wellness, kesehatan rohani. Tadi di awal saya mengatakan bahwa gimana kabar saudara? Dan semua menunjukkan satu wajah yang menunjukkan bahwa memang itu adalah satu keadaan yang baik. Dan saya berharap ini bukan sebuah kamuflase, tetapi ini memang benar-benar real. Tetapi sebenarnya spiritual wellness ini bukan hanya bicara tentang satu kondisi yang baik. Jauh daripada itu, bahwa kita harus benar-benar memperhatikan tentang kesehatan kerohanian kita dalam konteks kekinian. Nah, renungan ini didasarkan kepada kitab Kejadian pasal ke-6 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-22. Saya akan membacakannya kepada Bapak Ibu sekalian, bisa menyimaknya. Demikian firman Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah.
Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Batra itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat batra itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada batra itu dan selesaikanlah batra itu selama sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah batra itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam batra itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semua haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam batra itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau, jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di bumi, di muka bumi, dari semua itu haruslah datang satu pasang kepadamu supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada satu buku yang berjudul yang namanya Medical Check Up untuk Spiritualitas, di mana di dalam buku itu kita bisa melakukan medical check up, kita melihat, kita mengadakan introspeksi, kita melakukan check up untuk kesehatan. Bukan hanya medical check up itu bukan hanya diperlukan untuk secara lahiriah saja, tetapi juga ada yang disebut sebagai namanya medical check up untuk spiritual. Ya. Nah, kenapa penting Bapak Ibu saya berbicara tentang yang namanya spiritual wellness ini? Kalau kita memperhatikan konteks ya di mana sedang kita hidup masa kini, dan kita tahu bersama bahwa kita sedang hidup dalam era disruption, dalam era industri 4.0 dan memasuki dalam society 5.0. Nah, kita tahu bersama bahwa perkembangan zaman itu terus berubah. Ya, perkembangan zaman terus berubah. Dan tentunya tantangan secara spiritual sebagai seorang yang beragama juga, tentunya ini akan berdampak juga. Artinya dengan perubahan perkembangan yang ada, tentunya juga ini akan menjadi satu tantangan tersendiri di dalam kehidupan kerohanian kita masing-masing. Ya. Nah, ini baru satu konteks di mana kita hidup, yaitu adalah dalam industri 4.0 dan juga di dalam society 5.0. Nah, kalau kita memperhatikan Bapak Ibu, ya dengan perkembangannya teknologi sehingga dunia teknologi itu semakin berkembang dan juga ini meningkatnya. Ini survei yang dilakukan yaitu pada tahun 2021. Ya, pada tahun 2021 di sini. Ya, bulan Januari. Tahun 2021 total populasi untuk di Indonesia itu ada 274,9 miliar. Dan coba kita perhatikan, dari total populasi, orang yang menggunakan koneksi ya, mobile itu melebihi atau melampaui dari populasi. Ada sekitar 345,3 miliar. Jadi ada lebih over dari populasi. Bisa saja. Ini bisa saja terjadi lebih tinggi. Kenapa? Bisa jadi ada satu orang yang mempunyai 2 mobile. Ada satu orang yang mempunyai 3 mobile. Ya, tergantung ya kita punya kesibukannya seperti apa gitu.
Ya, rata-rata kita di sini punya 2 mobile. Jadi kalau dari total populasi, ya kita tinggal kalikan 2 saja, pasti dia akan yang namanya ada over, ya melebihi. Dan ada user yang terkoneksi dengan internet itu ada 202, ya, dan aktif media sosial itu ada 170. Jadi dengan kata lain begini, bahwa dengan perkembangan ya teknologi dalam era industri 4.0, teknologi itu semakin lama dia semakin berkembang. Dan tentunya para user, para penggunanya pun makin lama dia akan semakin tinggi. Kalau kita memperhatikan di sini, bahwa survei ini dilakukan adalah pada usia 16 sampai dengan usia 64. Ya, usia 16 sampai dengan 64 tahun 2021. Sedangkan kita tahu bersama bahwa anak SD pun sekarang sudah diwajibkan harus mempunyai gadget, gawai. Anak saya saja, saya memberlakukan di rumah, anak saya itu punya handphone itu pada usia 12 tahun. Baru saya membelikan handphone. Tetapi anak yang SD, yang kelas 4 SD ini sudah diwajibkan, sudah harus mempunyai handphone sendiri, supaya tidak terkendala dengan PJJ, pembelajarannya. Ya. Jadi kalau seandainya kita mau tarik pada usia katakanlah 7 tahun, atau sekarang anak-anak yang kecil aja sudah diberikan gadget dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kita lihat bersama pada usia range 16 sampai dengan usia yang ke-64, ini adalah bicara tentang penggunaan handphone, mobile ini dalam satu hari. Satu hari aja untuk connect ke internet aja ada 8 jam 52 menit. Satu hari. Kalau kita mengikuti waktu acara Disnatalis, pembicaranya Pak Dr. Yakub Tomatala, itu 24 dibagi 3. Ada 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk melakukan yang lain, dan 8 jam untuk beristirahat. Ya. Tetapi ini lihat, koneksi internet ini dilakukan 8 jam. Belum lagi ya dia mendengarkan broadcast, streaming ya 2 jam, lalu dia melakukan media sosial 3 jam ya, dan seterusnya. Ini adalah bicara tentang yang namanya sehari. Dia menggunakan menggunakan kemajuan daripada teknologi. Dalam range usia 16 sampai dengan yang ke-64. Sekarang kita lihat tahun 2022, peringkat Indonesia itu dia berada di sini Bapak Ibu. Ini peringkat ke-9 atau ke-8 ini. Dia ada peringkat di sini. Dari 2021 ke 2022 kita melihat ada peningkatan kurang lebih sekitar 10% dari tahun sebelumnya. Ya, dari tahun sebelumnya. Nah, sehingga dalam kondisi yang seperti ini, baru dari satu sisi. Dan ada sisi yang lain lagi, di mana kita juga masih hidup dalam konteks yang namanya pandemi. Saya tidak tahu apakah benar Menteri Kesehatan itu sudah mengeluarkan satu pernyataan bahwa sekarang bukan lagi pandemi, tapi sudah menjadi yang namanya endemik. Konteks kemajuan teknologi, society, lalu ditambah lagi dengan konteks di era pandemi seperti ini. Sehingga dengan kemajuan teknologi dalam kondisi pandemi yang kita hidupi, maka ini mengubah tentang pola kehidupan manusia. Bayangkan sekarang pola belajar anak-anak. Ya, pola belajar anak-anak. Playgroup sekarang saja sudah belajarnya secara online. Memang agak kesulitan guru-guru playgroup itu menggunakan media online di dalam mengedukasi atau mengajarkan kepada anak-anak kecil. Jadi pola belajar. Kita juga sekarang ini melakukan yang namanya secara online, PJJ, pembelajaran jarak jauh, secara virtual. Yang tadinya kita itu belajar, kita harus datang ke sekolah, kita berjumpa dengan guru, berjumpa juga dengan teman-teman yang lain, tetapi dalam kondisi yang era ini, ya, ini sudah berubah pola belajar. Lalu juga pola interaksi ini mempengaruhi. Pola interaksi di rumah pun dengan keluarga
ini sudah berubah Bapak Ibu. Ya, ada kalau Bapak Ibu pernah menggunakan atau makan biskuit Kongguan itu ya, kalau boleh saya sebut brand, ya itu kan ada satu keluarga gitu ya. Tapi dalam era digital ini sudah berubah gitu. Ya seperti inilah kondisi yang dibawa. Pola interaksi dengan keluarga sudah berubah. Duduknya di ruangan keluarga, tetapi semua masing-masing sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Semua sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Ternyata pola ataupun juga kemajuan atau perubahan yang ada ini mengubah pola interaksi dengan keluarga. Mengubah juga tentang pola kerja, ya WFH. Kita kerja tidak harus sekarang ke kantor, ya dimanapun juga berada. Ini situasi yang ada di Bali, ya ini di kafe. Mereka yang dulunya kalau kerja itu harus datang, tetapi dengan kemajuan teknologi ini sudah mengubah pola kerja dan juga sudah mengubah yang namanya pola ibadah. Coba kita lihat ini. Lagi ibadah, tetapi ya semua sibuk lah ya. Mungkin juga ada yang sambil masak, ibu-ibu, yang bapak-bapaknya sambil dia kerja atau apa, tapi sambil mendengarkan khotbah dan lain sebagainya. Lalu anak-anaknya ada yang bermain dan lain sebagainya. Nah, ini adalah situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi. Ya, mengubah pola. Nah, kita tahu ya, ini adalah teorinya Abraham Maslow. Kalau kita melihat kondisi ini, ya, psychological needs, safety needs, dan seterusnya sampai ke self-actualization. Yang tadinya kalau bicara tentang psychological needs, itu bicara tentang air, water, ya, makanan, food, ya, sampai dengan yang namanya reproduction atau seks. Yang secara logikanya adalah kalau orang nggak makan itu mati, karena ini bicara tentang kebutuhan mendasar. Kalau orang nggak minum itu pasti dia mati. Ya, kalau orang nggak tidur itu dia pasti mati. Kebutuhan ini. Lalu naik safety needs, ya bicara tentang yang namanya security, keamanan dirinya. Lalu bicara lagi tentang love, ya bicara tentang friendship dan seterusnya. Ini adalah teorinya Abraham Maslow. Tapi dengan perubahan era disruption, ya perubahan industri 4.0, society 5.0, maka piramid ini sudah berubah Bapak Ibu. Ya. Perubahannya di mana? Di sini. Coba kita lihat. Di bagian namanya basic need. Yang psychological need, yang tadinya dia butuh makan, ya, kalau kita memperhatikan di sini, ya, dia butuh makan, rumah, tempat tinggal, minum dan lain sebagainya. Ini sudah bergeser keluar. Sekarang yang dibutuhkan apa? Sekarang yang dibutuhkan itu adalah handphone. Ya. Sekarang yang dibutuhkan adalah dia handphone di sini. Sekarang kalau nggak ada handphone itu gimana gitu rasanya. Dan bukan hanya handphone, tetapi juga bicara tentang yang namanya koneksi Wi-Fi. Kalau kita ke tempat kopi, kalau kita ke tempat mana saja, kita selalu tanya, password Wi-Fi-nya apa? Jangan salah, sekarang warteg-warteg juga sekarang sudah menyediakan fasilitas yang namanya Wi-Fi. Jadi sambil makan, sambil angkat kaki, ya kita bisa sambil chatting gitu. Karena apa? Terkoneksi dengan Wi-Fi. Jadi mereka mencari ini. Terus juga mencari apa? Fasilitas. Ada tempat charger nggak? Lalu tempat dia punya jaringannya bagus enggak? Dan lain sebagainya. Yang tadinya kebutuhannya itu adalah masalah makan, tempat tinggal, minum dan lain sebagainya, tetapi sudah bergeser dan berubah psychological needs-nya. Bahkan ada beberapa kasus ya di sekolahan yang ada di Kota Bogor, Bapak Ibu. Dia 2 hari itu dia nggak makan, dia nggak minum. Dia kerjanya apa? Hanya main game. Dan sampai akhirnya apa? Dia dirawat di rumah sakit karena apa? Dia dehidrasi dan mengalami sakit. Ini fakta. Karena apa? Karena sudah terjadi namanya pergeseran needs, ya apa? Pergeseran kebutuhannya. Yang dibutuhkan adalah ini. Bela-belain, istilahnya nggak makan, nggak beli bakso. Yang penting apa? Kita ada kuota. Kita bela-belain ngutang sana, ngutang sini. Untuk apa? Untuk kuota. Karena kalau tidak ada kuota kan kita tidak bisa koneksi. Lalu datang ke restoran cepat saji, mungkin hanya beli kopi 1 gelas, tetapi dia duduknya bisa sampai 5 jam. Hanya apa? Untuk menikmati yang namanya koneksi dan seterusnya. Lalu safety need-nya. Safety need-nya kalau dia tadi bicara tentang yang sebelumnya adalah
personal security, dan seterusnya, kesehatan. Tetapi sekarang sudah mulai bergeser. Yang diamankan itu adalah akun WhatsApp-nya, akun Gmail-nya, ya, akun Google-nya, YouTube-nya. Takut nanti dihack, takut nanti disadap dengan orang dan seterusnya. Lalu masalah love, belonging, ya, friendship. Tidak perlu lagi. Kenapa? Media sosial yang ada, Facebook dan lain sebagainya. Ini terjadi juga ini. Lalu setelah kita memperhatikan akan kondisi seperti ini, yang menjadi satu pertanyaan pentingnya adalah bagaimana tentang kesehatan rohani kita dengan kondisi yang seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Masihkah kita peduli dengan kesehatan kerohanian kita? Yang masih rata-rata kita melakukan ibadah itu secara online. Tidak terjadi namanya perjumpaan ragawi. Tidak ada terjadi namanya kontak langsung, eye contact dan lain sebagainya. Kita hanya bisa bertatap layar. Bahkan ada satu teman kita yang sudah lulus magister, Pak Suyadicin, dia mengupload di media sosialnya, di IG dan di Facebook. Dia mengatakan bahwa manusia itu adalah manusia adalah makhluk sosial, bukan makhluk visual. Dalam sebuah refleksi. Dalam kondisi seperti ini, bagaimana dengan kesehatan rohani kita? Apakah kerohanian kita sekarang ini sudah mulai burn out, sudah mulai mengalami kejenuhan, sudah mengalami namanya stagnan, sudah mengalami namanya penurunan atau dan lain sebagainya? Oleh karena apa? Terpengaruh dengan perubahan-perubahan yang terjadi yang ada di sekitar kita. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana dan apa yang harus dilakukan dalam konteks perubahan yang ada. Kita belajar dari Nuh pasal 9 ayat sampai dengan pasal 6 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-22. Bahwa dalam konteks seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah di dalam ayat 9. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Ayat 9. Dalam konteks yang tadi sudah saya sebutkan, bahwa hidup kita ini tetap harus hidup benar dan tidak bercela. Tidak boleh kita terpengaruh. Coba kita melihat di sini ada note, ya, bahwa dalam Kejadian pasal ke-6 ayat 1 sampai dengan 8, kita tahu bersama bahwa Nuh itu dikelilingi oleh orang-orang yang melakukan kejahatan. Jadi Nuh hidup dengan keluarganya di tengah orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan kita juga hidup di tengah-tengah orang-orang yang terpengaruh ataupun juga yang dengan budaya ataupun juga dengan perubahan yang sudah saya sebutkan tadi. Tetapi dalam konteks seperti ini, Nuh, dia tidak terpengaruh, dia tidak terbawa arus oleh tingkah laku orang-orang yang jahat yang ada di sekitarnya. Bayangkan Bapak Ibu, bahwa Nuh hidup dikelilingi oleh orang yang melakukan kejahatan itu. Kalau kita melihat poin keduanya, kurang lebih ada sekitar 100 tahun Nuh itu hidup di tengah-tengah orang yang bengkok hatinya. Ya, ini rujukannya. Kejadian pasal 5 ayat 35, Nuh berumur 500 tahun. Kejadian 7 ayat 6, Nuh berumur 600 tahun. Ya, sederhananya 600 lah, dikurang 500, 100 tahun. Dalam waktu 100 tahun, Nuh hidup benar dan tidak bercela. Walaupun orang-orang yang ada di sekitarnya itu suka melakukan kejahatan. Nah, pelajarannya adalah kita juga dalam perubahan era yang sudah berubah ini, ya, dengan perubahan yang terpengaruh kepada pola kerja dan lain sebagainya, pola ibadah dan seterusnya. Apa yang harus kita lakukan supaya kesehatan rohani kita itu tetap baik, tetap sehat? Yaitu adalah hidup benar dan tidak bercela. Itu kuncinya, yang pertama. Yang jadi pertanyaan adalah benar menurut dan atas dasar apa? Sekarang juga kita hidup dalam era postmodernisme yang seringkali menggunakan satu pendekatan untuk menilai suatu kebenaran itu berbeda. Kebenaran itu dilihat
dari yang mana dulu? Yang pertama, apakah kebenaran itu dinilai dari yang kuat adalah yang benar? Orang-orang yang kuat, maka kita anggap itu adalah benar, atau yang banyak adalah yang benar? Wah, ternyata kebenaran itu adalah ditentukan dari berapa banyak pengikutnya, followernya. Kalau kita memperhatikan konteksnya Nuh itu hanya beberapa orang saja, sedangkan orang-orang yang ada di sekitarnya melakukan kejahatan. Kalau kita menggunakan tolak ukur ini, maka orang yang melakukan kejahatan itu adalah orang yang benar. Yang ketiga, yang baik adalah yang benar. Yang menyenangkan adalah yang benar. Tindakan apapun adalah benar. Dan jalan tengah adalah benar. Keenam hal ini menjadi satu pendekatan hermeneutik daripada orang-orang yang bergerak dalam era post-truth atau postmodernism yang menilai suatu kebenaran. Lalu tolak ukurnya apa? Sekarang kita mau pakai. Tidak mungkin kita menggunakan tolak ukur ini. Tidak mungkin. Sehingga kebenaran kita itu tolak ukurnya adalah kepada Alkitab. Alkitab. Di dalam Alkitab ada kebenaran Allah di situ. Jadi saya mengutip ada satu pernyataan Dr. Yakub Susabda yang mengatakan bahwa kebenaran firman adalah kebenaran objektif, yang artinya kebenaran firman Allah adalah kebenaran Allah sendiri, yang dia sifatnya independen dan sama sekali tidak tergantung kepada pengamatan, pengertian, sikap, dan penilaian manusia. Tidak tergantung. Karena kebenaran Allah dia sifatnya objektif. Sehingga Pak Susabda mengatakan bahwa kebenaran Allah itu tidak tergantung, kebenaran Allah itu tidak menjadi kebenaran karena manusia mengakui dan mempercayainya. Jadi kebenaran firman Allah adalah kebenaran objektif. Pertanyaannya, untuk kita bisa hidup benar dan tidak bercacat, standarnya apa? Kembali lagi kepada firman Tuhan. Ini yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua adalah di dalam ayat yang ke-9 yang mengatakan dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Bergaul dengan Allah. Yang pertama adalah hidup benar dan tidak bercacat, ya, tidak bercela. Yang kedua adalah bicara tentang namanya hidup bergaul dengan Allah, yang didasarkan kepada ayat ke-9. Dalam bahasa Ibrani, hidup bergaul itu adalah bicara tentang ini, ya, menggunakan kata hithalek, yang berarti adalah dia go, walk, follow, go behind. Jadi bisa kita katakan bahwa hidup bergaul itu adalah dengan Allah berarti hidup berjalan, mengikuti, ya, berjalan bersama dengan Allah. Supaya hidup kerohanian kita ini baik, kita harus hidup menurut standar daripada Alkitab yang adalah kebenaran Allah. Hidup bergaul dengan Allah artinya adalah kita hidup berjalan bersama dengan Allah, mengikuti Allah, ya, berjalan atau di belakang atau bersama dengan Allah. Tentu ada satu pertentangan, ya, ketika kita menjalani hidup ini. Ada satu pertentangan. Nah, makanya kalau kita memperhatikan berbicara tentang hidup bergaul atau istilahnya kita membangun relasi dengan Allah, yaitu harus intim. Orang yang intim bergaul dengan Allah, maka dia adalah orang yang mengetahui tentang kehendak dan rencana Allah di dalam hidupnya. Bergaul. Hidup bergaul. Yada. Ya, mengetahui, artinya dia ada membangun satu relasi yang intim dengan Tuhan. Nah, ini yang kedua, yaitu adalah bicara tentang hidup bergaul dengan Allah. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah ayat ke-22 yang mengatakan bahwa lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Yang pertama adalah hidup benar dan tidak bercela. Ya. Yang kedua adalah bicara tentang hidup bergaul dengan Allah. Dan yang ketiga adalah bicara tentang hidup dalam ketaatan. Ketaatan kepada Allah
Ya, ini bicara tentang yang namanya suprarasio atau yang disebut sebagai namanya melampaui akal. Ya, karena perintah-perintah Allah yang ada di dalam Alkitab itu ada yang masuk di dalam yang namanya ranahnya itu adalah dia suprarasio. Nah, suprarasionya ini dalam hal apa? Kalau kita melihat dari kisahnya Nuh, yaitu adalah di sini. Dan juga mungkin bertanya-tanya, untuk apa ya membangun bahtera? Dan orang-orang yang ada di sekitarnya juga mereka mengejek. Yang walaupun kalau kita menggunakan pendekatan kebenaran, yaitu adalah yang pendekatan kedua yang tadi, yang salah tadi, ya pasti Nuh akan terpengaruh. Oh iya ya, untuk apa ya membangun bahtera? Dalam kekristenan harus mengasihi Allah itu dengan akal budi. Ya, kalau di dalam katekismus Heidelberg, ya, mengasihi atau beriman kepada Allah itu kan ada 3 aspek yang harus diperhatikan, yang tidak bisa dipisahkan. Ya, ada notisia, ada fidusia, dan ada asensia. Ketiga itu. Ada aspek yang namanya dia rasio, ada aspek yang namanya dia bicara tentang perenungan di dalam hati, dan ada aspek fidusia, aspek bukti nyata daripada keberimanannya itu. Nah, kalau kita melihat bahwa di dalam kekristenan itu kan kita bagi 2 ya, kalau bicara tentang yang namanya rasio atau akal budi. Ada yang rasio, yaitu adalah rasio ya, masuk akal lah gitu. Dan yang kedua itu ada yang supra. Supra itu dia melampaui akal. Dan yang ketiga itu ada yang disebut sebagai namanya trans rasio. Trans rasio ini adalah kita menyesuaikan pikiran kita dengan pikiran Allah. Nah, hidup dalam ketaatan ini menjadi satu kunci penting juga supaya kita hidup ya memiliki satu kehidupan kerohanian yang baik di tengah perubahan yang terjadi saat hari ini dengan era disruption, dengan perubahan revolusi industri, ya dengan society 5.0 dalam kondisi pandemi seperti ini. Kalau kita ingin supaya kehidupan kerohanian kita baik, maka lakukanlah ketiga hal ini. Hidup benar dan tidak bercela menurut standar Alkitab, ya, hidup bergaul dengan Allah, dan hidup dalam ketaatan. Lakukanlah apa yang Tuhan perintahkan. Oke, Tuhan memberkati. Kita berdoa untuk firman Tuhan pada saat sore hari ini. Tuhan, kami mensyukuri atas berkat-Mu pada saat sore hari ini, di mana kami boleh kembali mendengarkan akan firman Tuhan. Dan kiranya firman apa yang sudah kami dengar, itu akan mendorong kami untuk kami menghidupinya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Roh Kudus tolong kami memampukan akan setiap pribadi kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kepada